Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Safitri dengan NIM 2022008045. Saya dari Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Sebagai seorang pebisnis pemula atau seorang investor, memahami laporan keuangan merupakan salah satu kunci untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Maka dari itu, saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan sebuah catatan keuangan dari periode tertentu sebuah perusahaan. Sedangkan analisis laporan keuangan merupakan suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Terdapat 4 metode dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama ada rasio keuangan, di mana rasio ini adalah suatu perbandingan antara dua angka dalam laporan keuangan. Contohnya adalah rasio likuiditas, rasio portabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio lancar, rasio cepat, rasio kas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendeknya. Nah, untuk rasio portabilitas meliputi rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan rasio margin laba yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya. Kemudian ada rasio solvabilitas yang meliputi rasio hutang jangka panjang terhadap modal, dan rasio cakupan bunga yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ada metode analisis tren, di mana analisis tren ini adalah salah satu metode yang membandingkan data keuangan dari beberapa tahun ke belakang. Misalnya membandingkan pendapatan dan biaya dari beberapa tahun ke belakang untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan suatu bisnis. Dengan membandingkan rasio keuangan dari beberapa tahun ke belakang, membantu kita untuk melihat apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau semakin buruk, dan memahami tentang perubahan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dan dapat terkontrol. Yang ketiga ada analisis vertikal, di mana analisis ini adalah metode untuk membandingkan proporsi setiap akun dalam laporan keuangan. Dengan membandingkan proporsi setiap akun dalam laporan keuangan dengan total aset atau total pendapatan. Contoh dari analisis vertikal ini adalah neraca yang menunjukkan proporsi aset lancar, aset tetap, dan kewajiban dalam neraca perusahaan. Tujuan dilakukan analisis vertikal ini adalah memahami komposisi laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada analisis horizontal, di mana analisis ini adalah metode membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun. Dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun, itu kita dapat melihat perubahan presentasi perusahaan. Contoh dari analisis horizontal ini adalah laba bersih. Laba bersih yang menunjukkan presentasi perubahan laba bersih dari tahun ke tahun.
Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penting yang harus dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan. Uh, karena dengan melakukan analisis kita dapat memahami atau mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan dan memudahkan kita untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Terima kasih kepada penonton yang telah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang baru, yang luas bagi Anda dan memudahkan Anda untuk memahami analisis laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.